Halo guys, kita lanjut. Pilar iblis Meru besar dihancurkan dengan aura mengerikan yang mengerikan saat bayangan besar dan energi spiritual yang deras turun dari langit, menyelimuti naga magma merah. Mu Chen telah mendorong energi spiritual di tubuhnya hingga batasnya karena dia bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang mengerikan yang datang dari 99 Fire Dragon Array ini. Kekuatan yang terkandung dalam susunan ini pasti melebihi imajinasinya. Jika dia menahan diri saat ini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat bayangan besar menyelimuti, naga magma besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, tetapi penghinaan bersinar di matanya. Naga itu membuka mulutnya dan cahaya merah keluar, membentuk perisai merah dari sisik naga yang berukuran kira-kira 100 kaki. Perisai sisik naga berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, meskipun tidak tebal, itu memancarkan undulasi yang tidak bisa dihancurkan saat diam-diam melayang, memungkinkan pilar iblis besar untuk menghancurkannya. Tabrakan logam yang jelas terdengar saat keduanya bentrok. Dalam sekejap, badai angin energi spiritual yang mengejutkan melonjak, mendatangkan malapetaka. Wajah Mu Chen tanpa sadar, sedikit berubah dalam kontak instan itu. Karena dia merasakan energi pantul yang sangat kuat datang dari perisai sisik naga, seolah-olah mencoba untuk membuat pilar iblis Meru besar terbang menjauh. Sudah sangat sulit untuk menangani hanya satu naga. Jika 9 dari mereka berkumpul, dia mungkin akan berada dalam situasi yang sulit. Tepat ketika pikiran itu terlintas di benak Mu Chen, banyak raungan naga bergema. Mu Chen mengangkat matanya dan melihat lebih serius. Di lautan magma merah, 9 naga mengarahkan pandangan mereka. Sisik naga di tubuh besar mereka tampak berdiri dan dipenuhi dengan tekanan ofensif. 9 tubuh besar itu tiba-tiba bergetar. Cahaya merah memancar keluar saat sisik mereka melesat ke segala arah. Mereka seperti badai saat mereka mengalir ke arah Mu Chen. Setiap sisik naga berkedip dengan kilau tajam, melesat melintasi langit, meninggalkan bekas samar di langit. Dengan jumlah yang begitu besar berkumpul, bahkan Mu Chen tidak bisa menghentikan wajahnya dari sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan cahaya keemasan melintas di kedalaman pupil hitamnya saat sosok emas muncul di sekitarnya. Melihat dari jauh, itu seperti budak emas yang tidak ada di dunia ini yang bisa mengguncangnya. Sisik merah terus-menerus dibombardir ke arah sosok emas. Tetapi ketika mereka berada beberapa kaki dari sosok emas yang agung itu, mereka meledak di bawah pancaran cahaya keemasan. Ketika kekuatan yang tersisa mengenai grid solar unding body, energi yang tersisa tidak dapat menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Tubuh surgawi sovereign orang ini terlihat sangat aneh. Ketika para prajurit tentara Great Heavenlaw melihat pemandangan ini, noda keheranan melintas di mata mereka. Mereka pasti merasa bahwa grid solar unding body tidaklah sederhana. Kekuatan Arai 99 Naga Api baru saja dimulai, acara utama adalah apa selanjutnya. Bingking memeluk dadanya dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak bodoh, karena dia berani menerobos masuk ke dalam barisan, maka dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Jadi dia tidak merasa aneh bahwa Mu Chen bisa menahan serangan itu dengan mudah. Tetapi pada saat yang sama, ini hanya kekuatan kecil dari Arai 99 Naga Api. Setiap tatapan di wilayah ini diarahkan ke lautan magma yang bergulir, di mana sosok emas itu diam-diam berdiri saat tekanan yang menakjubkan menyebar. Raungan naga yang dalam dan terang bergema bersama dengan tekanan naga yang kuat. Saat 9 naga melingkar, cahaya merah berkedip di tubuh mereka. Sisik yang sebelumnya mereka tembak telah tumbuh kembali di tubuh mereka. Cahaya merah menyala di mata mereka dan mereka membuka mulut ganas mereka pada saat yang sama. Lautan magma langsung mendidih saat 9 pilar besar magma membubung ke langit. Cahaya merah menyala di magma pilar, menembus magma. Mereka terbentuk menjadi 9 rune kuno yang berkobar dengan api dan magma yang mengalir di atasnya. Begitu 9 rune itu muncul, suhu di wilayah ini langsung naik. Bahkan ruang di wilayah ini telah berubah menjadi merah. Melihat dari jauh, itu tampak seperti api yang berkobar megah di langit. Ini adalah rune pembakaran langit 9 naga. Mata Bingking dan yang lainnya menyipit saat wajah mereka berubah sedikit lebih serius. Jelas, mereka tidak asing dengan serangan besar di Arai 99 Naga Api. Saat itu, ketika mereka mencoba Arai 99 Naga Api, entah berapa kali mereka gagal di bagian ini.
Ketika 9 rune muncul, cahaya menyilaukan menutupi langit, membentuk 9 berkas cahaya dengan nyala api yang melonjak. Mereka melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, berputar 1000 kaki di sekitar Mu Chen. Saat 9 lampu merah itu berputar, ruang tempat Mu Chen berada mulai terdistorsi dengan kecepatan yang terlihat, bersama dengan suhu yang mengerikan, seolah-olah ingin membakar seluruh wilayah ini. Tatapan Mu Chen telah berubah sangat serius pada saat ini, dia bisa merasakan suhu yang mengerikan menyapu, bahkan tubuh emas Daluo yang ditambahkan ke permukaan tubuh matahari besar yang tidak mati telah menjadi redup. Aku tidak bisa membiarkan 9 rune terus berputar. Mu Chen mengerutkan alisnya. Suhu yang dipancarkan dari 9 rune yang berputar semakin menakutkan. Ini berlanjut, bahkan grid solar unding body tidak bisa menerimanya. Arai 99 naga api ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Mu Chen dengan erat mengerucutkan bibirnya saat dia berdiri di atas kepala grid solar unding body. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api ungu dan energi spiritual petir inkorporeal muncul di tangan kiri dan kanannya. Dua atribut energi spiritual yang berbeda. Saat Mu Chen mengungkapkan ini, itu langsung menyebabkan Bing King dan yang lainnya berseru. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa energi spiritual di telapak tangan Mu Chen telah menyatu dengan energi yang agak kuat. 9 magma rune tiba-tiba bergetar, sebelum berubah menjadi 9 bintang jatuh yang melesat melintasi cakrawala menuju Mu Chen. Gelombang panas mendesing saat suhu yang menakutkan membuat cahaya keemasan di sekitar tubuh abadi matahari besar terus-menerus mundur. Mata Mu Chen berubah tajam pada saat ini. 9 magma rune terlalu kuat, jika serangan mereka mendarat, bahkan grid solar unding body mungkin tidak dapat menerimanya. Jadi dia harus melemahkan mereka. Mu Chen menginjak kakinya, melayang ke langit dan mendorong telapak tangannya keluar, memindahkan gunung dan menggulung lautan. Dua energi spiritual, satu berisi api ungu sementara yang lain berisi gemuruh dari Nether Demon Heart Lightning. Sampai sekarang, Mu Chen belum berhasil menggabungkan dua energi spiritual dengan sempurna. Tetapi bahkan jika mereka dipisahkan, kekuatan mereka akan jauh melampaui penguasa kelas 3 biasa. Dua ledakan yang mengandung semua energi spiritual Mu Chen tersapu saat mereka bentrok dengan dua rune magma yang seperti meteorit. Langit tampak bergetar saat gelombang deras terangkat di lautan magma dan mengalir kemana-mana. Banyak ahli menyipitkan mata pada pemandangan ini, seiring dengan runtuhnya magma, dua meteorit yang dibentuk oleh dua rune magma juga meledak. Dia bisa menghancurkan rune pembakaran langit dengan kekuatannya di penguasa kelas 3. Beberapa ahli tidak bisa menahan perasaan terkejut. Hanya satu dari 9 naga pembakaran langit yang bisa membuat penguasa kelas 3 tidak berdaya. Dengan ke-9 dari mereka, bahkan jika penguasa kelas 3 telah habis-habisan, dia seharusnya tidak bisa menghancurkan mereka. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar berhasil menghancurkan dua? Energi spiritualnya telah bergabung dengan dua energi alami yang cukup tangguh. Huo Meier dengan ringan mengedipkan matanya yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia menemukan alasan mengapa energi spiritual Mu Chen begitu kuat dengan sekali pandang. Tapi, aku khawatir memecahkan dua rune pembakaran langit masih belum cukup. Dalam barisan, Mu Chen tampaknya tahu apa yang dipikirkan orang lain di dalam hati mereka. Dia melihat magma yang mengalir turun dari langit dan dengan cepat membuat segel dengan tangannya. Setelah itu, fluktuasi aneh keluar. Tatapan 9 Nether, Huo Meier, dan berbagai raja berubah. Jelas, mereka merasakan sesuatu. Itu, Bing King dan yang lainnya berseru saat mereka melihat ruang di atas Mu Chen sangat terdistorsi. 3 teratai hitam tiba-tiba terlihat muncul entah dari mana. Fluktuasi yang berasal dari mereka juga sangat berbeda dari serangan energi spiritual biasa. Ini adalah arai spiritual, seseorang tiba-tiba berseru. Rune susunan yang rumit dan fluktuasi energi spiritual yang unik sebenarnya milik arai spiritual yang sebenarnya. Orang itu juga master arai spiritual. Bing King dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Kartu tersembunyi yang disembunyikan Mu Chen ini jelas di luar dugaan mereka. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Mu Chen menggunakan arai spiritual sebelumnya. 3 susunan teratai hitam secara alami adalah arai spiritual teratai pembantaian iblis. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dan pencapaian pada arai spiritual,
arai spiritual teratai pembantaian iblis yang telah dia siapkan juga lebih kuat daripada di masa lalu. 3 teratai hitam meledak, berubah menjadi 3 lampu hitam dan bertabrakan dengan 3 rune pembakaran langit. Saat energi spiritual mengamuk, 3 rune pembakaran langit lainnya meledak. Tapi masih ada 4 rune pembakaran langit yang menerobos banyak serangan dan dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki di sekitar Mu Chen. Seketika, ruang terdistorsi dengan keras, seolah-olah akan terbakar. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mencegat mereka. Banyak orang memusatkan perhatian pada Mu Chen, apalagi yang bisa dia lakukan. Di bawah tatapan mereka, Mu Chen dengan ringan menghembuskan seteguk udara dan perlahan-lahan menyatukan jari-jarinya. Pada saat yang sama, Grid Solar Unding Body juga menyatukan kedua tangannya saat noda keganasan naik di wajah tampan Mu Chen. Karena dia tidak bisa mencegat mereka, maka mari kita hadapi secara langsung. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari alis Grid Solar Unding Body. Itu seperti matahari yang terik saat terbit. Pada akhirnya, cahaya yang tampaknya terbuat dari emas menyelimuti tubuh abadi matahari besar. 4 Sky Burning Rune seperti meteor saat mereka menghantam sosok besar Grid Solar Unding Body. Ruang sedikit bergetar saat retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba dengan cahaya merah menyapu di wilayah ini. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka, 5 rune pembakar langit bisa melukai penguasa kelas 4, seseorang berbicara dengan suara rendah di Great Heaven Law Army, dengan beberapa dalam hati menggelengkan kepala juga, performa Mu Chen sudah cukup bagus. Tapi bagaimana mudahnya menahan 9 Sky Burning Rune? Tunggu, saat mereka berbicara, beberapa orang menyipitkan mata. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke tempat magma mengalir. Ada sosok emas besar dengan matahari terik di belakang kepalanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke segala arah. Tampak seperti seorang Buddha agung yang tidak bisa dihancurkan. Sikap yang menakjubkan telah menyebabkan banyak ahli diam-diam menyedot udara. Itu karena sosok emas itu tidak terluka. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak di langit, dan sosok emas raksasa menerobos gelombang panas merah seperti seorang Buddha yang telah membentuk tubuh emasnya. Sikap ganas itu membuat banyak ahli memiliki ekspresi mereka berubah tak terkendali, berubah menjadi kuburan. Itu karena Mu Chen sebenarnya tidak terluka dari 5 rune pembakaran langit. Itu adalah serangan yang bahkan harus dihindari oleh penguasa kelas 4. Apa yang sedang terjadi? Bing King dan komandan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Bagaimana mungkin seorang anak yang hanya di kelas 3 Sovereign menahan 5 rune pembakaran langit? Haha, aku sudah mengatakan dari awal bahwa anak ini tidak sesederhana itu. Huo Meier tertawa saat keheranan melintas di matanya juga. Itu karena dia merasakan bahwa tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dikultivasikan Mu Chen tampak terlalu kuat. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, sosok Mu Chen muncul di kepala Grid Solar Unding Body sekali lagi, sebelum dia menginjak kakinya. Matahari yang terik di antara alis badan surgawi yang berdaulat tumbuh semakin terang saat kilau seperti kilau mengalir di permukaan tubuhnya. The Great Solar Unding Body meledak dengan kecepatan ekstrim, muncul di atas kepala naga magma dalam sekejap saat telapak tangan seperti emas mendarat di kepala naga itu seperti sambaran petir dengan cahaya keemasan menakutkan yang memuntahkan. Saat cahaya keemasan menyembur, naga magma langsung mengeluarkan lolongan menyakitkan saat retakan emas mulai menyebar di kepalanya, sebelum meledak dengan ledakan, memerciki magma ke segala arah. Mu Chen telah meminjam kemampuan berdaulat dari Grid Solar Unding Body, One Solar Energy, untuk dengan cepat menyerang dan langsung membantai naga magma. Peristiwa mendadak ini membuat banyak ahli menyipitkan mata. Mereka merasa terkejut dengan ketegasan dan kekejaman Mu Chen. Sepertinya dia mengerti bahwa dia tidak bisa membiarkan 9 naga itu melepaskan serangan tanpa henti. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat, itu tidak akan mudah untuk bertahan sampai akhir. Mu Chen tidak menghentikan langkahnya setelah dengan cepat membunuh naga magma, dia berbalik dan menerkam ke arah naga magma lain. Tetapi naga magma yang tersisa telah pulih dari keterkejutan awal, dan segera meraung marah saat cakar naga yang memiliki magma mengalir menembus ruang dan terbang menuju sosok emas besar. 8 naga mengaum merobek ruang saat mereka terbang dengan fluktuasi energi yang menakutkan yang telah mengunci ruang di sekitar Mu Chen, yang mencegahnya menghindar. Namun,
Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Dengan perubahan segelnya, terik matahari di tengah alis Grid Solar Unding Body tumbuh lebih bersinar. Jelas, dia telah mengaktifkan satu energi matahari dari kemampuan berdaulatnya hingga batasnya. The Grid Solar Unding Body berdiri dengan bangga di langit saat Grid Meru Demonic Pillar muncul dengan gerakan menggenggam. Aura tak menyenangkan dan cahaya keemasan melonjak pada saat bersamaan. Ketika pilar iblis itu melambai, beberapa sinar cahaya meledak dan berbenturan dengan 8 cakar naga. Fluktuasi energi yang mengerikan itu seperti sekelompok badai angin saat mereka mendatangkan malapetaka. Semua orang membuka mulut lebar-lebar di langit saat cahaya keemasan melonjak. Mu Chen telah mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk terlibat dalam pertempuran dengan 8 naga. Selanjutnya, serangannya sangat tajam. Dia sudah menyerah pada bertahan dan hanya fokus pada serangan. Hanya dalam 10 pertukaran, Grid Solar Unding Body ditutupi dengan tanda cakar sebagai harga untuk keputusannya. Tetapi setiap kali cahaya keemasan seperti emas melintas, bekasnya akan hilang. Dengan sendirinya, Grid Solar Unding Body sudah memiliki pertahanan yang kuat dan selain itu dengan Daluo Golden Body, Mu Chen tidak takut dengan pertempuran fana semacam ini. Di langit, badan surgawi sovereign yang besar dan 8 naga magma bentrok satu sama lain. Pertarungan fana mereka menyebabkan kelopak mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran ini berkedut. Apalagi dengan metode pertarungan ganas Mu Chen, yang membuat mulut mereka tak terkendali. Meskipun masih muda, dia lebih ganas daripada siapapun di sana. Pertempuran mengamuk yang bergemuruh di langit berlanjut selama 10 menit dan 5 naga magma telah dihancurkan oleh pilar iblis Meru besar. Secara alami, Mu Chen telah membayar harga untuk ini. Ada bekas cakar dalam yang tertinggal di dada badan surgawi yang berdaulat, dengan magma yang menyala-nyala masih mengalir di atasnya. Bahkan dengan kecepatan pemulihan yang layak dari Grid Solar Unding Body, itu bisa langsung pulih dari kerusakan ini dalam rentang waktu yang singkat. Saat ini, hanya ada 3 naga magma yang tersisa di langit. Hebat, banyak ahli berseru kagum, Huo Meier, Bing Qing dan yang lainnya, bagaimanapun, dengan ringan menggelengkan kepala mereka. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus Arai. Mandala berkata dengan acuh tak acuh saat dia dengan tenang menyaksikan adegan ini. Mendengar kata-katanya, wajah Nine Nether sedikit berubah, tetapi karena fakta bahwa dia tidak begitu akrab dengan Arai 99 Naga Api, dia tidak dapat memahami kata-kata Mandala. Mandala tidak memberikan penjelasan apapun karena pada saat ini, peristiwa tak terduga terjadi di dalam barisan, magma berguling saat pilar besar magma membubung ke langit dengan auman naga mengikutinya. Cakar tajam tiba-tiba mengulurkan magma, memperlihatkan sosok-sosok ganas. 6 naga magma lainnya telah muncul. Dengan ini, jumlah naga kembali ke 9 dan perjuangan keras Mu Chen sia-sia. Saat melihat adegan ini, tidak hanya wajah Mu Chen berubah, bahkan para ahli yang tidak memiliki pemahaman tentang Arai 99 Naga Api memiliki mata mereka menyipit. Banyak ahli bingung, tetapi mereka juga menyaksikan betapa menakutkannya Arai 99 Naga Api. Tidak heran mengapa itu digunakan sebagai percobaan untuk menjadi komandan tentara Great Heaven Law. Anda tidak dapat memecahkan Arai dengan kekerasan, Huo Meier bergumam pada dirinya sendiri. Di magma, alis Mu Chen dirajut di adegan ini, sebelum cahaya dengan cepat berkedip di matanya, sepertinya Arai 99 Naga Api tidak semudah yang dia bayangkan. Meskipun ke-9 naga itu menakutkan, bukan berarti dia bisa mematahkan barisan dengan mengalahkan mereka. Sepertinya mereka akan kembali tidak peduli berapa kali dia menghancurkan mereka. Dengan demikian, dia hanya akan membuang-buang kekuatannya. Bagaimana ini bisa? Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat magma merah di bawah. Dengan kilasan pikiran, dia mulai mengingat kata-kata Mandala. Selama magma masih ada, naga magma tidak akan mati. Pada awalnya, Mu Chen masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Tetapi setelah upaya ini, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Mandala benar. Mungkinkah dia harus menghancurkan semua magma di sini? Tapi itu adalah tugas yang mustahil, karena itu terkait dengan sumber api di bawah tanah. Mu Chen menatap lautan magma merah ketika cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya. Pada saat itu, dia jelas merasakan fluktuasi abnormal di kedalaman susunan magma.
Mata Mu Chen dengan cepat berbinar saat dia mengetuk kakinya dan melakukan penyelaman di saat berikutnya, menyerbu ke arah susunan magma. Melihat tindakannya, 9 naga magma langsung mengeluarkan raungan marah saat mereka berusaha mencegatnya. Namun, cahaya keemasan meledak dari grid solar Undying Body saat grid Meru Demonic Pillar menyapu, menghalangi mereka. Sosok Mu Chen telah langsung dibebankan ke dalam magma, yang mengangkat banyak tatapan tertarik. Namun, mata Mandala, Huo Meier dan yang lainnya memiliki cahaya yang berkedip. Memasuki magma, Mu Chen dengan cepat berjalan menuju kedalaman saat beberapa api ungu terbentuk menjadi lapisan perlindungan di tubuhnya, menghalangi suhu tinggi, dan indranya dengan cepat menyebar. Setelah sekitar 10 napas waktu, tubuhnya membeku saat dia melihat ke bawah. Di kedalaman magma, ada 9 gumpalan cahaya merah. Dalam setiap gumpalan cahaya ada setetes darah seperti magma dengan naga yang tampaknya melingkar di dalamnya saat mereka memancarkan gelombang yang mengejutkan dan membakar. Lebih jauh lagi, naga api itu tampak melingkar di atas timbangan yang tertutup api. Mu Chen bisa merasakan aura yang mengkhawatirkan datang dari timbangan itu. Esensi darah naga api primordial, melihat 9 tetes esensi darah itu, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa itu adalah alasan mengapa naga dapat diproduksi tanpa henti. Jika dia tidak bisa memecahnya, maka dia tidak akan bisa menembus susunan ini. Tetapi bahkan jika dia telah menemukan sumbernya, itu bukanlah tugas yang mudah untuk ditembus. Meskipun itu hanya esensi darah, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya pemilik esensi darah itu ketika masih hidup. Tingkat keberadaan itu mungkin terkenal di dunia. Tapi, sesulit apapun itu, dia harus berusaha. Mu Chen menarik napas saat dia perlahan menutup matanya. Di luar magma, Mandala melambaikan tangannya dan layar cahaya yang menampilkan situasi di magma terbentuk di hadapannya, dengan Mu Chen dan 9 esensi darah naga api primordial di dalamnya. Dia akhirnya menemukannya. Seulas senyum muncul di wajah Mandala saat dia melanjutkan. Tapi esensi darah dilindungi oleh sisik naga api primordial. Tidak akan mudah untuk menembus lapisan sisik naga itu. Nine Nether juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran di wajahnya. Naga api primordial adalah binatang surgawi peringkat atas, dan yang satu ini pasti telah mencapai ketinggian yang menakutkan ketika masih hidup. Kalau tidak mungkin 9 tetes darah dan sisik naga memiliki kekuatan seperti itu. Yakinlah, dia dapat dianggap telah lulus uji coba dengan mengambil 1 tetes esensi darah naga api primordial. Selanjutnya, yang diambil olehnya juga akan diberikan kepadanya sebagai hadiah. Mandala tersenyum sambil melanjutkan, tidak mudah untuk menembus pertahanan 9 sisik naga, bahkan tidak ada di antara kalian yang dapat dengan mudah mencapainya juga. Saat itu, ketika Huo Meier menjadi panglima besar, dia hanya berhasil mengambil 4 tetes esensi darah naga api primordial. Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Mandala tiba-tiba berseru kaget saat dia menatap layar cahaya dengan takjub di pupil emasnya. Di layar cahaya, Mu Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Lebih jauh lagi, matanya telah berubah menjadi hitam total pada saat ini, tanpa sedikit pun putih di dalamnya. Mereka tampak seperti lubang hitam jurang, yang membuatnya tampak sangat aneh. Selanjutnya, ketika mata Mu Chen menjadi hitam, fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya juga menjadi sangat aneh. Pada pemandangan ini, Nine Nether tiba-tiba menyipitkan matanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah keadaan hati iblis dari kitab suci hati iblis tertinggi. Sosok Mu Chen diam-diam berdiri di kedalaman magma. Saat ini, pupil matanya hitam seperti lubang hitam, yang memberi orang lain perasaan bahwa mereka akan tersedot. Selain itu, rambut hitamnya tumbuh dengan cepat dan berkibar tertiup angin. Perubahan aneh ini langsung menarik perhatian banyak ahli, bahkan Mandala ragu melintas di matanya, karena dia belum pernah melihat Mu Chen menggunakan cara aneh seperti itu. Tetapi energi spiritual di sekitarnya tidak menjadi lebih kuat. Di belakang Mandala, Kaisar Burung Hering Langit dari 3 Kaisar mengerutkan kening. Fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen memang tidak menjadi lebih kuat, sebaliknya, mereka semakin lemah. Tapi tidak tahu mengapa, Mu Chen saat ini merasa jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Perubahan aneh ini bahkan membuat Kaisar Burung Hering Langit dan yang lainnya bingung. Satu-satunya yang mengerti adalah Nine Nether,
Itu karena dia mendapatkan kitab suci hati iblis tertinggi bersama dengan Mu Chen. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa Mu Chen telah memahami metode kultivasi kitab suci hati iblis tertinggi hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan dari tampilannya saat ini, dia sepertinya telah melangkah ke pijakan awal itu. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Nine Nether tidak bisa menahan untuk menghela nafas di dalam hatinya. Orang ini memang memiliki potensi yang tak terbatas. Seruan dari dunia luar tidak menyebabkan gangguan pada Mu Chen. Dia diam-diam menatap esensi darah yang dibungkus oleh gumpalan cahaya dengan ketenangan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ketenangan itu membuatnya tampak seperti tidak ada yang akan mengganggunya, bahkan jika langit runtuh dan bumi retak. Ketenangan itu mewakili rasionalitas mutlak yang tidak akan tergoyahkan oleh gangguan apapun. Ini adalah keadaan hati iblis. Mu Chen dengan lembut mengepalkan tinjunya di dadanya. Mutiara hitam seukuran kacang polong perlahan terbentuk di hatinya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini adalah benih hati iblis. Setelah beberapa bulan tak terhitung menyerang hatinya dengan Nether Demon Heart Lightning, kekuatan Demon Heart Lightning yang dituangkan ke dalam hatinya akhirnya disempurnakan menjadi Demon Heart Seed. Benih hati iblis tidak akan membiarkan kekuatan Mu Chen mengalami ledakan pertumbuhan, tetapi itu memberi Mu Chen rasionalitas mutlak. Di bawah rasionalitas itu akan memungkinkan energi di tubuhnya mencapai kondisi yang hampir sempurna. Lebih jauh lagi, keadaan pikirannya tidak akan terganggu dengan cara apapun di bawah keadaan ini. Selain itu, ketika menghadapi situasi hidup dan mati, dia masih bisa mencari jejak kelangsungan hidup dengan rasionalitas mutlak. Saat ini, Mu Chen baru saja membentuk benih hati iblis awal, nyaris membuatnya menjadi yang pertama dari 3 alam keadaan hati setan, negara hati setan kecil. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dia akan menjadi jika dia berhasil mencapai Greater Demon Heart State suatu hari nanti. Aku tidak heran mengapa kepala istana dari Istana Dewa Petir bisa menghadapi penguasa surgawi dengan alam kesempurnaan dari negara hati iblis. Mu Chen mengulurkan 5 jarinya, sebelum perlahan mengepalkannya. Perasaan memiliki kendali mutlak atas setiap kekuatannya membuatnya tidak dapat menahan perasaan sedikit mabuk. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang hebat datang dari luar magma saat ke-9 naga menyerbu dalam upaya untuk menerobos penghalang dari grid solar Undying Body dan mengusir Mu Chen. Mereka merasakan bahaya. Senyum tampak muncul di ekspresi tenang Mu Chen saat dia menunjuk 5 jari ke-9 tetes darah esensi naga api primordial. Saat Mu Chen mengulurkan jari-jarinya, 9 tetes esensi darah naga api primordial mengeluarkan raungan yang mengamuk. Esensi darah bergulir dan, samar-samar, ada 9 naga api primordial mini, bahkan sisik naga merah telah memancarkan cahaya merah pada saat ini. Magma di wilayah itu mulai bergerak, samar-samar menunjukkan tanda-tanda naga magma yang mengembun lagi. Di luar barisan, semua orang menatap dengan ama pada pemandangan ini. Mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan mengambil esensi darah itu dengan perlindungan sisik naga dan kultivasinya hanya pada penguasa kelas 3. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen tiba-tiba, dengan lembut menjentikkan 5 jarinya. Ruang tampaknya memiliki riak dengan substansi inkorporeal mengalir keluar. Mengikuti setelah itu adalah raungan gemuruh yang menggelegar. 9 tanda robek muncul di magma yang disebabkan oleh energi inkorporeal yang dengan cepat dibebankan ke 9 tetes esensi darah naga api primordial seperti sambaran petir. Sisik naga mengeluarkan suara mendengung di bawah perlindungan esensi darah saat mereka meledak dengan cahaya merah. Sebuah rune naga mengalir dalam cahaya, yang menjadi pertahanan terkuat untuk melindungi esensi darah di dalamnya. 9 sambaran petir yang tidak berwujud terjebak, membanting ke dalam cahaya yang dibentuk oleh sisik naga dalam sekejap di bawah tatapan semua orang. Tidak ada riak pada penghalang cahaya sisik naga tetapi yang membuat semua orang tercengang, itu adalah esensi darah naga api primordial di dalam yang berdesir keras pada tabrakan, seolah-olah mereka mengeluarkan lolongan sedih. Cahaya merah dengan panik melonjak dari 9 tetes esensi darah naga api primordial, seolah-olah mereka bertahan melawan semacam serangan. Tapi yang membuat orang lain bingung adalah fakta bahwa tidak ada serangan yang berhasil menembus pertahanan sisik naga. Murid hitam pekat Mu Chen diam-diam melihat esensi darah naga api primordial yang sangat gemetar, lalu merentangkan jari-jarinya yang ramping dan menjentikkan sekali lagi.
Teriakan guntur yang melolong bergema sekali lagi. 9 tetes esensi darah naga api primordial tidak tahan lagi dan mereka terbang keluar, mengambil inisiatif untuk meninggalkan jangkauan pertahanan sisik naga di bawah banyak tatapan tercengang. Sosok Mu Chen menghilang dari tempat aslinya dan muncul di belakang 9 tetes esensi darah naga api primordial di saat berikutnya. Menekuk jarinya, kekuatan isap meledak dan 9 tetes esensi darah naga api primordial tersedot ke tangannya. Esensi darah terus mengaum seolah-olah mereka mencoba berjuang bebas. Namun, 2 gelombang energi spiritual dengan cepat mengalir dari telapak tangan Mu Chen, satu berkobar dengan api ungu, sementara yang lain mendesis dengan kilat inkorporeal. Energi spiritual dari 2 atribut yang sama sekali berbeda telah mencapai keseimbangan sempurna pada saat ini, saling melengkapi saat mereka membentuk penghalang cahaya yang menjebak 9 tetes esensi darah naga api primordial di dalamnya. Kontrol atas 2 energi spiritual ini jelas jauh lebih sempurna dibandingkan ketika Mu Chen biasanya menanganinya. Setidaknya sekarang, Mu Chen tidak dapat mencapai penggabungan 2 energi spiritual bersama-sama dalam keadaan normalnya. Saat esensi darah disita, 9 sisik naga meledak dengan cahaya merah yang panjangnya sejuta kaki saat dengan cepat meledak ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat, meninggalkan bekas robekan samar di ruang angkasa. Kecepatan 9 sisik naga itu sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindar tepat waktu. Tapi tepat ketika sisik naga itu hendak mengenai Mu Chen, magma tiba-tiba terkoyak dan tangan emas terulur dan meraih Mu Chen. Sisik naga melesat ke tangan emas, langsung menghancurkannya. Tetapi pada saat itu ketika tangan itu hancur, sesosok meledak, yang keluar dari lautan magma dalam beberapa waktu. Pada saat ini, situasi di permukaan magma sangat kacau. Kehilangan esensi darah, 9 naga magma juga kehilangan energi pendukung mereka dan mereka berubah menjadi magma yang mengalir turun. Kehilangan kekuatan inti, arai 99 naga api menunjukkan tanda-tanda runtuh dan jelas akan hancur. Mu Chen berdiri di udara saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin, pupil hitamnya yang muskil diam-diam melihat ke arah pesta mandala. Bahkan saat ini, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya yang tampan. Bagaimana ini bisa? Banyak ahli tercengang, terutama Huo Meier, Bingking dan komandan lainnya. Mereka tidak bisa membantu mengedipkan mata mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mu Chen benar-benar mengambil 9 esensi darah naga api primordial, bahkan Huo Meier hanya berhasil mendapatkan 4 saat dia dipromosikan menjadi panglima besar. Mungkinkah Mu Chen lebih kuat dari Huo Meier? Tapi itu jelas tidak mungkin. Itu, Mandala memusatkan perhatiannya pada Mu Chen dan dia perlahan berkata, apakah itu Nether Demon Heart Lightning? Tidak heran mengapa ia bisa mengabaikan pertahanan sisik naga dan langsung menyerang esensi darah yang mengandung aura naga api. Petir hati setan Nether, semua orang di belakangnya tertegun sebentar sebelumnya, memahami apa yang telah terjadi. The Nether Demon Heart Lightning adalah sesuatu yang bisa menembus pertahanan fisik, menyerang langsung ke kedalaman hati seseorang, memiliki metode serangan yang sangat aneh. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan menggunakannya untuk berurusan dengan esensi darah naga api primordial. Esensi darah naga api primordial mengandung sisa kehendak naga api primordial. Jenis wasiat seperti ini paling takut akan gemuruh yang menggelegar. Jadi kali ini hanya tipuan besar, Mandala berkata dengan lemah. Baru kemudian semua orang merasa lega. Untungnya, itu hanya tipuan. Kalau tidak, mereka akan malu setengah mati. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka capai. Tetapi penguasa kelas 3 telah mencapainya. Itu hanya menamparkan muka. Lalu, ini akan dianggap sebagai apa? Tanya 9 Nether. Seulas senyum muncul di wajah indah Mandala saat dia berkata, dia menang, tentu saja. Tidak ada trik untuk dibicarakan selama Anda bisa menang. Metode apapun, bahkan keberuntungan dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatanmu. Dia bisa menemukan metode untuk memecahkannya dalam waktu yang singkat dan bahkan bisa mengendalikan Nether Demon Heart Lightning sampai tingkat seperti itu. Itu bukan trik. Ketika Mandala selesai berbicara, lautan magma yang besar terkoyak dan magma mengalir turun, bergemuruh ke dalam Gridlow Blaze Pond. Di atas langit, tubuh Mu Chen bergetar ringan saat kegelapan muskil di pupilnya dengan cepat ditarik, rambut hitam panjangnya juga telah menyusut kembali ke penampilan aslinya dalam beberapa saat.
Saat Demon Heart State ditarik kembali, wajah tampan Mu Chen juga langsung berubah menjadi hidup. Saat ini, dia memiliki keaktifan yang seharusnya dia miliki. Mulai sekarang, kamu adalah komandan ke-6 tentara Great Heaven Law. Ketika spiritualitas dan keaktifan kembali di mata Mu Chen, suara lembut Mandala juga bergema, tidak tergesa-gesa. Di bawah, semua prajurit dari Great Heaven Law Army saling bertukar pandang, sebelum dengan hormat membungkuk dengan kepalan tangan yang ditangkupkan bersamaan dengan suara yang dalam bergema secara teratur. Bawahanmu menyapa komandan ke-6, bawahanmu menyapa komandan ke-6. Di langit, riak samar muncul di hatinya yang agak tenang saat Mu Chen melihat ke Great Heaven Law Army, yang benar-benar membungkuk dengan hormat. Bagaimanapun, itu adalah tentara Great Heaven Law sebelum dia, pasukan terkuat dalam domain Great Heaven Law. Meskipun pasukan 9 Nether memiliki potensi yang cukup baik, pasukan 9 Nether tidak akan bertahan beberapa menit jika kedua pasukan bertarung. Bagaimanapun, semua orang di Great Heaven Law Army telah melangkah ke alam berdaulat. Jika kekuatan pasukan ini dilepaskan, mungkin selain dari 3 kaisar, tidak ada raja yang bisa melawan mereka. Karena tentara Great Heaven Law begitu kuat, jelas tidak mudah untuk menjadi komandan mereka. Adapun fakta bahwa dia berhasil melewati arai 99 naga api, dia tahu bahwa tentara Great Heaven Law mungkin tidak sepenuhnya menerima dia di dalam hati mereka. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan komandan lainnya. Tapi Mu Chen tidak senang tentang ini. Meskipun ada jarak antara dia dan 5 komandan, akan ada hari ketika tidak ada yang berani memandangnya dengan jijik selama ada cukup waktu. Mu Chen perlahan turun dari langit dan mendarat di area tempat Mandala dan yang lainnya berada. Dia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya, dengan 2 warna berbeda dari energi spiritual mengalir di dalamnya. Dibungkus oleh energi spiritual 9 tetes esensi darah yang tampak seperti magma. Fluktuasi yang sangat membara memancar dari mereka. Esensi darah naga api primordial, mereka semua milikku. Mu Chen tersenyum sambil menatap Mandala. Mu Chen secara alami meneteskan air liur di atas esensi darah naga api primordial karena naga api primordial berada di peringkat teratas dari binatang surgawi yang kuat, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari naga laut utara. Saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen menghabiskan begitu banyak usaha dan hanya berhasil mendapatkan setetes esensi darah naga laut utara. Tapi saat ini, dia telah memperoleh 9 tetes, jadi dia secara alami sangat senang. Mandala dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya. Meskipun esensi darah naga api primordial sangat berharga, itu tidak banyak di matanya. Karena kamu telah melewati 99 Fire Dragon Arai, maka satu-satunya kuota untuk Dragon Phoenix Heaven akan diberikan kepadamu. Mandala kemudian melirik Mu Chen sebelum berkata, The Dragon Phoenix Heaven dapat dianggap sebagai acara besar di antara generasi muda di wilayah utara. Setiap orang dari orang-orang itu memiliki bakat yang mengerikan disertai dengan dukungan yang kuat. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan apa yang Anda temui sejauh ini. Mu Chen mengangguk. Dia secara alami tidak akan meremehkan para jenius yang diberkati yang dipelihara oleh sumber daya dari berbagai kekuatan. Meskipun dia belum bertemu orang lain, hanya Liu Yan dari Istana Mendalam Langit sudah cukup untuk membuatnya merasa terancam. Ada batasan di Dragon Phoenix Heaven dan tidak ada dari kita yang bisa masuk. Jadi saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jika Anda membuat diri Anda terbunuh di sana, maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu. Apakah ada orang dari domain Great Heaven Law kita yang pernah mengambil bagian di Dragon Phoenix Heaven di masa lalu? Mu Chen bertanya setelah berpikir. Ada, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh perwakilan Istana Netherworld. Wajah Mandala sedikit tidak sedap dipandang. Domain Great Heaven Law pasti mengalami sedikit cemoohan darinya. Di masa lalu, ada sedikit perbedaan antara generasi muda domain Great Heaven Law kita dibandingkan dengan kekuatan puncak lainnya. Haha, lebih jauh lagi, Tuan Penguasa tampaknya tidak terlalu tertarik dengan itu juga, kata Kaisar Burung Hering Langit. Siapa yang punya banyak waktu untuk perlahan-lahan mengasuh anak-anak muda itu? Saya bisa menamparkan mereka yang disebut jenius yang diberkati sampai mati dengan satu tangan, mengapa repot-repot merawat mereka? Selama saya ada, domain Great Heaven Law akan tetap berdiri. Dan jika saya tidak ada lagi, itu tidak berguna, tidak peduli berapa banyak jenius yang diberkati yang mungkin Anda miliki.
Pupil emas Mandala menatap Kaisar Burung Hering Langit. Mu Chen tidak bisa menahan senyum, tapi dia jelas tidak bermaksud apa yang dia katakan. Alasan mengapa dia tidak berniat untuk mengasuh generasi yang lebih muda mungkin karena tidak ada satupun yang dia puaskan. Tapi sekali lagi, apa yang dia katakan juga benar. Alasan mengapa domain Great Havenlau bisa berdiri dalam barisan sebagai kekuatan puncak adalah karena dia, keberadaan ahli penguasa bumi yang kuat. Selama dia ada, tidak ada yang akan dengan mudah menempatkan ide-ide mereka di domain Great Havenlau. Dan jika dia tidak lagi di sini, tidak peduli berapa banyak generasi muda yang tangguh di sana, mereka tidak dapat menahan domain Great Havenlau. Haha, saya berharap Mu Chen dapat memiliki kinerja yang lebih cemerlang di surga naga Phoenix ini untuk memberitahu orang lain di wilayah utara bahwa domain Great Havenlau kami juga memiliki generasi muda yang tangguh kali ini, kata Kaisar Burung Hering Langit sambil dia tersenyum. Mu Chen mengangguk, aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun dia tahu bahwa setiap orang yang akan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Heaven semuanya jenius, dia tidak merasa takut pada mereka. Mereka mungkin kuat, tapi dia juga tidak sederhana. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan sampai sejauh ini. Bagus jika kamu bisa mendapatkan kinerja yang bagus, tetapi jangan terbunuh oleh orang-orang tanpa nama itu dan menjadi batu loncatan bagi orang lain dan bahkan mempermalukan domain Great Havenlau kita, kata Mandala sambil memercikkan air dingin ke atas harga diri Mu Chen. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk membantah dengan gigi terkatup, penguasa mana yang bertindak sepertimu? Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Di domain Great Havenlau, Mandala adalah penguasa kediktatoran sejak awal dan tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Meskipun dia mungkin memiliki penampilan gadis kecil yang lucu sekarang, tidak ada yang berani kurang hormat hanya karena penampilannya. Jadi, ketika mereka mendengar Mu Chen berbicara kepada Mandala dengan cara ini, mereka sedikit tercengang. Saat mereka merasa gugup, Mandala tidak marah. Sebaliknya, bibirnya terangkat mengejek saat dia berbalik dan berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya, sementara suaranya yang lembut bergema. Ikuti aku, masih ada 5 hari sampai Dragon Phoenix Heaven dimulai, saya akan memberi Anda beberapa hal, jika Anda mengatakan bahwa saya tidak merawat bawahan saya dengan baik. Mu Chen tercengang setelah mendengar kata-katanya, sebelum dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengikuti Mandala. Setelah mereka berdua pergi, Kaisar Burung Hering Langit dan yang lainnya saling bertukar pandang sambil tersenyum pahit. Mereka tidak bisa mengetahui hubungan antara Mu Chen dan Mandala, tetapi mereka berdua tidak tampak seperti atasan dan bawahan dari cara mereka berbicara. Jika tidak, dengan sikap dingin Mandala yang biasa, Mu Chen akan menjadi debu dengan jentikan jarinya jika dia berani berbicara dengannya dengan cara ini. Nine Nether juga mengangkat bahu sambil tersenyum. Dia secara alami senang bahwa Mandala akan merawat Mu Chen dengan baik. Alasan mengapa dia membawa Mu Chen ke domain Great Havenlau adalah agar dia bisa memiliki kondisi kultivasi yang lebih baik. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Mandala, itu bukan hal yang buruk. Mu Chen mengikuti Mandala saat mereka melesat melintasi Great Law Sky. Sebelum turun ke puncak gunung di kedalaman pegunungan, berdiri di puncak gunung adalah paviliun penyimpanan buku yang dirancang sederhana. Mendarat di depan paviliun penyimpanan buku, tubuh Mu Chen langsung menegang secara refleks saat dia mengalihkan pandangannya. Karena ke arah itu, dia merasakan jejak fluktuasi berbahaya yang menyerang tulangnya. Ini adalah paviliun penyimpanan buku dari domain Great Havenlau saya, Divine Arts, arai spiritual, dan warisan yang telah kami serbu dari sekte dan klan semuanya disimpan di sini. Ini dapat dianggap sebagai landasan penting dari domain Great Havenlau kami. Selain itu, ini juga tempat Xiao Meng mengasingkan diri. Mandala dengan santai berkata. Xiao Meng, Mu Chen tertegun sebentar, sebelum dia segera menyadari bahwa dia sepertinya berbicara tentang kaisar tidur. Segera, sudut bibirnya tanpa sadar berkedut. Kepala 3 kaisar benar-benar disapa dengan cara yang lucu oleh Mandala. Jadi ini adalah tempat yang dijaga kaisar tidur. Tubuh Mu Chen berangsur-angsur rileks. Tidak heran mengapa dia merasakan bahaya yang begitu besar sebelumnya. Dengan seorang ahli yang menjaga tempat ini, mustahil bagi orang biasa untuk mendekat. Meskipun kamu telah menerobos, kamu masih hanya penguasa kelas 3. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara Anda dan para jenius itu,
Dikatakan bahwa Liu Yan dari Istana Mendalam Langit telah lama melangkah ke alam penguasa kelas 4. Dibandingkan dengan Qin Bei yang telah kau kalahkan, dia jauh lebih kuat. Suara lembut Mandala bergema di depan paviliun penyimpanan buku. Selanjutnya, kamu telah melumpuhkan Liu Ming dan Liu Yan ini telah menyatakan bahwa dia pasti akan berurusan denganmu di Dragon Phoenix Heaven. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Liu Yan memang karakter yang tangguh yang tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Qin Bei. Mandala melambaikan tangannya dan pintu paviliun penyimpanan buku perlahan terbuka. Dalam sekejap, fluktuasi yang mengejutkan menyapu tetapi mereka bahkan tidak bisa mengangkat rok Mandala yang berdiri di depan gerbang. Mandala langsung masuk, dengan Mu Chen mengikuti di belakang, memasuki paviliun, kilau warna-warni langsung memenuhi matanya. Ada banyak platform batu yang diisi lingkaran cahaya yang memiliki gulungan mengambang di dalamnya. Gulungan itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jelas, itu bukan barang sederhana. Barisan kolektif yang mempesona membuat Mu Chen tercengang. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Ini adalah kekayaan kekuatan puncak, entah berapa banyak sekte malang yang telah diserbu setelah bertahun-tahun. Mandala tidak meminta Mu Chen untuk memilih, sebaliknya, dia membuat gerakan mencakar, garis cahaya terbang dan memasuki tangannya, yang dia lemparkan ke Mu Chen. Karena kamu akan berpartisipasi di Dragon Phoenix Heaven, maka kamu harus tahu pesaingmu. Para jenius dari generasi muda wilayah utara semuanya tercatat di sini. Anda dapat melihat-lihat sehingga Anda dapat membuat persiapan yang tepat jika Anda menemukannya. Mendengar kata-kata Mandala, hati Mu Chen bergetar dan dia segera menerima seberkas cahaya. Saat cahaya menghilang, sebuah gulungan terungkap di hadapannya. Di kedua sisi gulungan itu ada seekor naga dan Phoenix yang kusut bersama, samar-samar mengeluarkan raungan drakonik dan tangisan Phoenix, yang jelas terdengar. Dia perlahan membukanya dan cahaya keemasan segera beredar. Apa yang pertama kali muncul di depan matanya adalah 3 kata emas flamboyan, catatan naga Phoenix. Terima kasih telah menonton.